pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Di sini saya menggarisbawahi kata menuntun, Bapak Ibu guru. Mungkin kita punya paradigma lama bahwa pendidikan itu adalah memberikan pengajaran, membelajarkan anak didik kita. Tetapi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara punya pemikiran bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun, Bapak Ibu guru. Menuntun artinya kita membimbing, kita mengarahkan, kita memfasilitasi anak didik kita dalam mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau dulu mungkin kita berpikir anak-anak itu harus kita ajar sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang harus kita sadari bahwa anak didik itu mereka sejak lahir telah memiliki kodrat mereka masing-masing. Ketika mereka lahir, mereka telah diciptakan dengan kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita harus menyadari hal itu. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tugas kita adalah menuntun kodrat mereka, kemampuan yang ada dalam diri anak didik kita yang sudah mereka dapatkan sejak mereka lahir. Saya berikan contoh, misalnya kalau ada anak yang dari sononya itu adalah anak yang pemalu, maka kita jangan pernah menjadikan anak ini menjadi anak yang berani, atau anak yang tidak pemalu lagi, anak yang lebih terbuka, anak yang periang. Kita tidak bisa memaksa, Bapak Ibu guru. Ini juga kita bisa lakukan kepada anak-anak kita di rumah, bukan cuma anak-anak didik kita. Kalau anak-anak kita memang dari lahir mereka memiliki sikap pemalu, kita jangan mengubah mereka. Ki Hajar Dewantara memberikan contoh filosofi tentang mendidik atau menuntun itu seperti begini, Bapak Ibu. Anak-anak itu seperti padi yang kita tanam, gitu. Jadi padi itu pada dasarnya Tuhan menciptakan padi itu adalah tanaman padi. Kita tidak bisa membuat padi itu menjadi mangga, rambutan, atau tanaman yang lain. Ketika kita tanam padi, dia juga nanti akan menghasilkan padi. Ya. Jadi kita juga harus menjadikan anak-anak kita seperti itu. Kita tidak bisa mengubah anak didik kita. Nah, sebagai pendidik, kita diumpamakan adalah petani yang menanam padi, yang merawat padi itu, membuat padi itu supaya dia bisa menghasilkan yang baik. Bagaimana cara kita merawat, membuat padi ini supaya bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Pasti kita akan berpikir, petani akan berpikir bagaimana cara mengolah sawahnya, tanahnya, ladangnya, bagaimana cara memberikan pupuk, bagaimana supaya padi tidak dimakan oleh hama, dan lain sebagainya. Jadi tugas petani itu hanya untuk membuat tanaman padi ini nanti menghasilkan sesuatu yang baik, tapi tidak membuat padi ini menjadi mangga. Karena pada dasarnya kodratnya padi ini adalah padi. Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika mereka dilahirkan, mungkin mereka punya kemampuan kinestetik. Mereka suka kesana kemari, begitu. Ya, tidak bisa diam. Nah, kita tidak bisa memaksa anak ini untuk diam ketika belajar. Kita tidak bisa memaksa anak ini menjadi anak yang tinggal tampak, karena pada dasarnya dia dilahirkan dengan kemampuan kinestetik. Jadi kesana kemari. Jadi itu Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara memberikan pandangannya tentang pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya langsung saja ke pengertian budaya. Tadi pemikiran Ki Hajar Dewantara sekilas saya berikan supaya kita
sedikit terbuka juga tentang pendidikan ya. Sebenarnya kalau saya mau bicara soal pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu luas sekali Bapak Ibu Guru, nanti akan berdampak ke pembelajaran berdiferensiasi. Tapi saya rasa mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa sharing juga tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena kalau di kurikulum Merdeka kan sekarang itu ada ya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar anak didik kita gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua anak gitu, harus berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Tapi nanti akan lebih luas. Saya fokus saja ke budaya positif saat ini Bapak Ibu Guru. Jadi tadi hanya sekilas pandang tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pengertian budaya. Budaya itu adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Jadi budaya itu adalah pola perilaku yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan, begitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang kita lakukan terus-menerus sehingga itu menjadi suatu budaya. Budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dihidupi oleh anak didik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Saya kembali sedikit ke pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, berarti kalau keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya berarti dia mencapai akhlaknya Bapak Ibu. Nah, kebajikan universal. Kebajikan universal, apa yang dimaksud dengan kebajikan universal? Maksudnya hal-hal yang bersifat umum ya, yang tidak hanya terbatas oleh suku, agama, ras dan lain-lain ya, tapi secara umum itu diyakini oleh semua orang, oleh semua makhluk hidup, oleh semua manusia. Itu dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Saya rasa kita semua sudah tahu profil pelajar Pancasila dan kita juga sudah memberitahukan kepada anak didik kita tentang profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila harus dihidupi, harus dimaknai oleh anak-anak didik kita. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah saya Bapak Ibu Guru, kami di masing-masing kelas itu harus ada profil pelajar Pancasila, harus ditempel di dalam kelas masing-masing. Itu harus. Jadi kami semua kelas itu ada profil pelajar Pancasila dan itu harus dipampang di depan supaya anak-anak tuh setiap hari mereka lihat profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga bergotong royong. Dimensi yang keempat mandiri. Dimensi yang kelima kreatif. Dan dimensi yang keenam bernalar kritis. Saya rasa kita semua bisa memaknai ini ya, profil pelajar Pancasila. Apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Apa yang disebut dengan berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, kita pasti tahu. Tapi memang ini kalau mau dikupas lebih mendalam memang akan lebih jauh lagi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan membahas soal ini ya. Kita akan lebih ke budaya positifnya. Jadi kalau kita juga ada pergi ke SMA Lombok waktu itu ya, Bapak Bupati kita sempat memberikan sepenggal pemaparan tentang profil pelajar Pancasila, walaupun waktu itu cuma sampai di berkebinekaan global, data terus ya. Tapi kita dari situ kita sudah bisa tahu ya apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang ada. Dan ini profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, saya menghimbau supaya kita bisa menerapkannya dalam tugas kita sehari-hari ketika kita mengajar anak didik kita harus bisa mengaplikasikan ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Baik Bapak Ibu,
Tayangan di depan, Bapak Ibu, di sini ada gambar tangan yang tertutup. Sebelum lanjut, kita mungkin akan sedikit demonstrasi, Bapak Ibu. Saya minta partisipasinya. Mungkin saya minta Bapak Anber, ya. Biasa kan kalau orang batuin tuh orang kenal, yang biasa begitu ya. Bapak Anber, kita akan berdemonstrasi sedikit. Bapak Ahmad coba menuliskan sesuatu di kertas atau di mana ya, sesuatu hal yang sangat berharga sekali, yang sangat penting sekali dalam kehidupan Bapak Amber. Tapi jangan diperlihatkan kepada siapa-siapa ya, itu ditulis saja. Kemudian Bapak Amber pegang kertas itu dalam genggaman Bapak Amber. Ya. Hal yang paling berharga, hal yang sangat pokoknya tidak boleh ada orang lain yang tahu. Dan itu digenggam di tangannya Pak Anber. Sudah? Oke, silakan digenggam. Oke, sekarang saya minta partisipasi dari teman-teman yang lain. Terserah siapa. Coba Bapak Ibu yang lainnya selain Pak Anber, bagaimana caranya supaya Pak Anber ini bisa membuka tangannya dan memperlihatkan apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Silakan. Siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Ada? Oh, Ibu ini ya, Ibu siapa? Coba. Saya mau lihat bagaimana Ibu, bagaimana cara Ibu supaya Bapak Anber menunjukkan apa yang ada di genggaman tangannya Bapak Anber. Bagaimana? Coba. Silakan. Bagaimana? Mau kasih doi? Bilang ke Pak Anber, bagaimana Pak Anber coba direspon begitu? Mau dikasih atau tidak? Ada lagi mungkin yang lain yang mau membuat Pak Anber supaya membuka. Ya, Encianti. Bagaimana Encianti? Oh ya, silakan. Dalam kehidupan sehari Pak Anber, apakah yang paling berharga dalam hidup Pak Anber? Ada sembunyi kan? Ada lagi Pak Martex, mungkin kalau sesama lelaki itu mungkin tahu DP trik-trik supaya Pak Anber boleh membuka DP tangan. Bagaimana Pak Martex? Paksa. Mau paksa? Mau bikin apa mau paksa? Ada lagi mungkin yang punya cara supaya Pak Anber buka ini? Ada? Ada? Mungkin yang kalau yang lebih muda lebih lebih menggoda. Coba kalau yang muda bagaimana? Oh, yang tembak kata supaya membuka itu. Bagaimana yang lain? Jadi nggak ada ini yang bisa membujuk ini, yang bisa membuat Pak Anber untuk membuka genggaman tangan ini. Nggak ada ya? Oke, iya teman-teman Bapak Ibu guru. Iya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi kita sudah demonstrasi, kira-kira Pak Anber ternyata tidak membuka genggaman tangan ya, tidak membuka apa yang ada di dalam tangan. Kenapa tidak membuka Pak Anber? Bilang tadi kalau ini hal yang ini ya mungkin itu yang apapun cara yang dilakukan oleh teman-teman tadi tidak menggoyahkan iman untuk membuka tangan ya.
Ya, oke. Bapak Ibu guru, kita kembali ke sini ya. Dan di sini saya menulis paradigma belajar tentang teori kontrol. Berdasarkan demonstrasi yang sudah kita lakukan tadi bersama-sama, ya. Kita ke pengertian dari teori kontrol, ya. Teori kontrol hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Orang lain bisa saja mempengaruhi kita dengan berbagai macam cara, namun keputusan ada pada kita sendiri. Setuju ya? Setuju ya? Ya, seperti tadi kan. Tadi so ada yang Mbak Buju bilang mau kasih doi, ada yang sodek pertanyaan, ada juga Pak Manek yang Mbak Buju mah dapat tako. Tapi ternyata Pak Anda tetap tidak mau membuka genggaman tangan, ya. Karena itu tadi Bapak Ibu guru, segala sesuatu keputusan ada pada diri kita sendiri. Apapun yang dilakukan orang dalam bentuk bujukan atau ancaman itu kembali pada diri kita sendiri. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, demikian juga dengan anak-anak didik kita. Ya, anak-anak didik kita akan mengontrol diri mereka sendiri. Ya, mereka yang akan mengontrol diri mereka sendiri. Apapun ancaman yang kita berikan, hukuman yang kita berikan, atau misalnya penghargaan yang kita berikan kepada anak didik kita itu mereka harus bisa mengontrol diri mereka sendiri. Tidak terpengaruh dari hal-hal yang eksternal atau hal-hal yang dari luar. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu pikirkan atau apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Kita bisa berbagi ya Bapak Ibu, kita fleksibel saja. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Lambat. Lambat, baik. Yang lain? Peraturan, tata tertib, waktu. Ada lagi? Disiplin. Disiplin apa tuh? Ada lagi? Ya. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti seperti tadi yang disampaikan, ada tata tertib, ada peraturan, ada kepatuhan, bahkan ada hukuman. Ada kan pernah nggak dengar? Oh, masih disiplin Pak dia, jadi dia mesti push up 100 kali. Ya kan? Masih disiplin Pak dia terlambat mesti lari dulu lapangan sebanyak 10 kali. Makasih disiplin Pak dia, nakal gak ikhlas, mau suruh dia pegang talinya angkat kaki setengah selama 30 menit. Ya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berbicara disiplin kemudian ada tata tertib, peraturan, kepatuhan, bahkan hukuman, maka dampaknya atau efeknya adalah ketidaknyamanan. Anak didik kita akan merasa tidak nyaman Bapak Ibu ketika mendisiplinkan mereka dengan hal-hal yang seperti ini, apalagi dalam bentuk hukuman. Anak-anak tidak akan nyaman ketika mereka datang terlambat kemudian kita bilang lari di lapangan sebanyak 10 kali. Mereka akan lakukan Bapak Ibu guru, tapi dampaknya mereka tidak nyaman dengan hal itu. Mereka akan merasa secara fisik mereka diberikan hukuman, berdampak pada fisik mereka. Kalau mereka lari 5 kali putar lapangan, sobat-sobat mau masuk kelas, akhirnya orang tidak ada semangat untuk belajar karena kecapean atau terlambat sudah cabut lumpuh. Ya. Hal-hal tersebut memberikan efek ketidaknyamanan kepada anak didik kita. Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam
diri sendiri. Itu disiplin positif. Disiplin itu Bapak Ibu, memang ya awalnya saya juga memang terbuka paradigma saya ketika saya ada di pendidikan guru penggerak seni. Memang awalnya saya juga berpikir demikian, disiplin itu berarti memberikan hukuman kepada anak didik kita, ya supaya orang disiplin. Tapi ternyata disiplin itu tidak seperti itu. Atau mungkin kita berpikir begini, kalau ada kelas yang tenang sementara belajar, orang langsung bilang itu kelas yang disiplin. Misalnya Pak Anwar kelas, di kelas tenang sekali. Berarti itu anak-anak bisa disiplin semua. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Disiplin itu, kalaupun misalnya ada kelas, kemudian orang dengar ribut, tapi keributan yang tertimbul di dalam kelas itu adalah keributan akibat kegiatan anak-anak melakukan pembelajaran, maka itu disebut disiplin Bapak Ibu. Kenapa itu disebut disiplin? Karena mereka sedang belajar. Mereka sedang belajar. Biasa kalau orang bikin kelompok, ada misalnya di SD ada prakarya begitu, kayak prakarya dulu siapa yang saya lupa, bikin kegiatan prakarya, bikin apa begitu kan. Anak-anak memang pasang kamari, tapi yang saya lihat mereka tuh fokus buat kegiatan itu. Nah itu jangan orang bilang, ribut PKS, tak disiplin tuh anak-anak. Salah, justru mereka sedang disiplin, sedang melakukan disiplin. Karena apa? Disiplin itu adalah belajar Bapak Ibu. Asal kata disiplin itu adalah belajar. Maka ketika anak didik kita ribut, tapi dalam kondisi mereka sedang belajar, melakukan suatu kegiatan yang dibuat oleh guru, maka mereka sedang melaksanakan disiplin. Jangan sampai orang mempegur, itu terlalu ribut, kecuali itu ribut kalau itu bermain. Maka kalau ada guru di dalam, kemudian anak ribut sementara dalam keadaan kondisi mereka melakukan kegiatan pembelajaran, mereka itu berarti sedang melakukan disiplin. Nah, disiplin menciptakan murid yang merdeka. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara juga selalu menggaungkan bahwa anak didik kita itu harus memiliki kemerdekaan, gitu. Tidak dalam paksaan. Ketika mereka dalam pendidikan, mereka tidak dalam paksaan, mereka harus merdeka. Nah, merdeka berarti kan bebas dari intimidasi, dari paksaan dan lain sebagainya. Ya. Disiplin itu bukan karena paksaan atau motivasi eksternal yang seperti saya berikan tadi, yang saya berikan contoh. Tetapi disiplin positif itu adalah yang berasal dari dalam diri anak didik kita. Itu tugas kita Bapak Ibu Guru, untuk menciptakan disiplin positif bagi anak-anak didik kita, di mana mereka akan punya motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri untuk mereka melakukan disiplin itu. Apa guna mereka disiplin kalau hanya karena ancaman atau hanya karena menghindari hukuman? Ya, nanti sebentar saya akan sampaikan juga itu ada tiga perilaku, tiga latar belakang perilaku dari anak ya, di sebentar. Tapi yang bisa saya sampaikan, nanti anak kita misalnya mereka datang cepat, tapi hanya karena untuk menghindari hukuman. Tidak ada motivasi dari dalam diri mereka bahwa saya harus datang cepat. Memang mereka mau datang cepat karena mereka merasa disiplin, tapi hanya karena ancaman, karena takut guru mau kasih berdiri di bendera atau mau baca burumbu dan lain sebagainya. Itu tidak akan bermanfaat bagi anak didik kita. Mungkin ketika mereka ada di sekolah kita, mereka akan seperti itu. Tapi bagaimana ketika mereka ada di luar? Kalau mereka tidak punya motivasi intrinsik itu, mereka punya disiplin positif. Nah, yang tadi saya katakan, motivasi perilaku manusia. Ada tiga motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi kan, anak didik kita
Karena mereka tidak mau dihukum, mereka akhirnya disiplin, datang-datang pagi atau mereka berdiam di kelas karena orang takut dulu bapak ini jahat, ini jahat ya. Seperti tadi di kelas saya ada anak saya bilang begini, "Mem, kan saya tentang apa yang pelajaran yang mereka suka dan mereka tidak suka, kemudian tidak suka kok ini pelajaran informatika, kenapa ini ibu paling jahat gitu. Jadi kalau di dalam kelas kenapa diam terus kan ibunya penjahat, gitu kan. Nah itu kan berarti ada paksaan gitu untuk mereka diam, tapi tidak berasal dari diri mereka sendiri gitu. Tidak ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi hanya karena tuh ibu itu loh dalam bagian, kalau guru yang lain biasa lagi mereka gitu. Atau karena ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada anak yang manis-manis, cuma supaya karena diberi ibu kata 1000 dia toh. Oh, kenapa kok tuh ini tuh dia manis-manis dia gitu. Padahal cuma di sekolah dia manis, tetapi di rumah kok melawan orang tua. Cuma karena orang tua di rumah sunatnya bapak puji dia sama dengan guru di sekolah dia baking. Akhirnya cuma di sekolah karena dia mendapatkan pujian dari guru dia baking, tapi setelah di rumah tidak. Nah kedua hal ini, kedua motivasi ini bapak ibu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, karena ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masih motivasi yang bersifat eksternal, masih bersifat dari luar begitu. Karena hukuman, ancaman, atau karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Nah motivasi yang ketiga ini yang penting. Karena ingin menjadi orang yang merdeka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini adalah motivasi internal atau motivasi intrinsik Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia karena memang orang mau menghargai orang diri sendiri. Anak-anak mau menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai tadi yang saya sampaikan di profil pelajar Pancasila. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak berdoa bukan karena ada ibu bapak di kelas, tapi karena memang mereka mau berdoa dari dalam diri mereka. Mereka mau berdoa. Anak-anak di ibadah pelajaran agama bawa recording bukan karena takut ibunya mau kasih hukuman ketika tidak bawa recording, tapi karena memang mereka mau datang ke ibadah gitu. Mereka memang suka datang ke ibadah. Anak-anak dengar-dengaran karena mereka mau mendengar-dengaran, menghargai diri mereka sendiri. Anak-anak tidak datang terlambat karena memang mereka tidak mau datang terlambat. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini, poin yang ketiga ini adalah motivasi yang bersifat internal atau dari dalam diri. Itu yang harus kita gali dan kita kembangkan dalam diri anak didik kita Bapak Ibu untuk menjadikan mereka manusia-manusia yang berguna di masa yang akan datang. Nah, di sini ada alasan di balik perilaku anak. Jadi setiap manusia itu punya alasan di balik perilaku. Tidak cuma anak-anak, kita semua juga pasti ketika kita melakukan sesuatu ada alasan yang kita lakukan. Hal yang positif, hal yang negatif yang kita lakukan pasti ada alasannya. Nah, alasan di balik perilaku anak Bapak Ibu Guru. Apa itu alasan di balik perilaku anak? Kita mengacu pada kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, termasuk kita semua ini ya, bukan cuma anak-anak punya kebutuhan dasar. Kita semua, kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, otomatis ya. Kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Mungkin kita semua sudah bisa mengobservasi dan mengevaluasi anak-anak didik kita ya. Banyak anak-anak didik di sekolah kita yang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada anak-anak yang orang punya kemampuan, mereka ingin diakui Bapak Ibu. Apakah itu orang yang bersifat positif atau yang bersifat negatif? Contoh, yang bersifat positif di sekolah, di kelas, ketika mereka punya kemampuan matematika, gitu kan? Mereka tuh butuh pengakuan atas kemampuan mereka. Jangan tuh ada tuh anak yang orang tahu dia pandai matematika kok dorong badan kasar begitu tak. Kemudian baku dapat adik kelas badan kecil begitu kan. Akhirnya mereka apa? Berpajak begitu, merasa kakak tingkat begitu, akhirnya mereka berpajak.
adik-adik tingkat, ya. Tapi saya berharap di sekolah tidak ada. Saya percaya juga di sekolah tidak ada anak-anak yang seperti itu yang suka-suka remaja. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak kita itu harus bebas merdeka untuk memilih Bapak Ibu guru. Orang boleh paksa, ya. Kalau orang suka olahraga, kan terpaksa orang belajar matematika. Jangan terpaksa orang kasih PR matematika yang tambahnya banyak. Biarkan mereka bebas memilih. Kalau orang gaya belajarnya adalah gaya yang kinestetik, yang suka jalan ke sana kemari, jangan orang paksa orang dulu aja mana, itu kita tenang. Tidak boleh Bapak Ibu guru. Kita harus menyesuaikan kebutuhan anak kita sebenarnya. Kalau orang lihat-lihat dan orang observasi terhadap anak-anak ini, oh dia kotek tukang majalah. Maka mari kita menyesuaikan, memberikan kebebasan pilihan kepada anak kita mana mau belajar yang bagaimana, gitu kan? Mana suka di dalam kelas atau di luar kelas, yang pasti terkontrol Bapak Ibu guru. Jangan sampai tidak terkontrol, harus terkontrol. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jangan di kelas orang anak-anak suka pegang semua, ya. Sudah ada langsung pegang. Jadi mau apa sering mau, ya. Justru orang harus membuat anak-anak kita itu dipenuhi rasa senangnya gitu. Saya kasih contoh ketika saya di kelas saya itu selalu selang-seling ada games Bapak Ibu yang saya berikan. Jadi saya yang berusaha cari di internet itu games apa Kak? Jadi memang setiap malam itu harus persiapan untuk besok. Yang paling susah buat Bapak Ibu itu membuka pelajaran, betul tidak? Kalau sementara proses pembelajaran selalu biasa, waktu baru mau buka pelajaran itu untuk menimbulkan minat anak untuk belajar itu tuh susah Bapak Ibu. Orang harus cari DP apa ya, DP nama? DP setelan yang bagus supaya anak-anak ini siap untuk belajar. Ya, jadi saya biasanya selang-seling ya setiap pertemuan sih, tapi saya selang-seling saya harus kasih games. Kalau saya tidak sempat kasih games, saya kasih anak-anak menyanyi apa aja kasih menyanyi, gitu kan. Tapi sekarang orang lagi menggaung-gaungkan nih profil belajar Pancasila, ada dari lagu tuh, lagu profil belajar Pancasila ada tuh. Kemudian saya kasih yel-yel ke anak-anak, kalau nggak sempat games, anak-anak harus yel-yel pokoknya. Apa tuh ayat stop jam 10 kali. Itu baru hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu adalah apa yang harus kita lakukan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita, itu konsekuensi. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya ambil contoh pelajarannya Pak Marnes dan Pak Anber ya, PJOK. Kemudian ada satu siswa yang terlambat datang, kemudian tidak menggunakan seragam olahraga pula. Kemudian Bapak Marnes dan Bapak Anber menyuruh anak tersebut untuk lari lapangan selama sebanyak 5 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kalau itu kita kategorikan sebagai konsekuensi. Kenapa dia konsekuensi? Karena anak itu terlambat di jam pelajaran olahraga, kemudian disuruh untuk lari lapangan. Artinya kan selain itu dia bertanggung jawab atas keterlambatannya, dia juga sedang melakukan pemanasan, ya. Jadi ada kaitannya, ada hubungannya, itu konsekuensinya tidak apa-apa kalau jam pelajaran. Jangan yang tadi saya bilang, saya kembali ya, karena kenapa saya bilang pakai contoh terlambat, karena ini kok kesalahan yang klasikal gitu, kesalahan yang umum gitu yang didapati di sekolah manapun Bapak Ibu. Jangan terlambat kok orang suruh cuci WC, adakah yang seperti itu terlambat suruh cuci WC atau suruh lari di lapangan atau suruh berdiri panas. Nah itu baru namanya hukuman Bapak Ibu. Nah sekarang apa yang kita lakukan kalau anak-anak kita terlambat? Karena kalau begitu, kalau anak terlambat begini. Iya, memberikan motivasi. Ya, saya setuju. Kita memberikan motivasi. Itu yang dinamakan dengan restitusi.
Jadi ada 3 Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Restitusi ini yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam diri anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan memperbaikinya. Kita lihat pengertian restitusi Bapak Ibu. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu. Dan mereka bisa kembali kuat karakternya. Ya. Itu restitusi. Ada lagi pengertian lain restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, orang bilang begini,